Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Hanifatul Manunggal dengan NIM 250401010200095 dari kelas IF 405 dengan dosen pengampu Bapak Syahid Abdullah SSI MKOM. Pada video presentasi ujian data science ini, saya akan mempresentasikan praktikum pertemuan 11 yaitu unsupervised learning atau clustering menggunakan algoritma K-means dan juga hierarchical clustering. Saya memilih topik ini karena menurut saya clustering itu cukup menarik untuk digunakan dalam melakukan segmentasi pelanggan. Dari data pelanggan itu kita bisa mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu seperti pendapatan dan juga skor belanjanya. Tujuan dari praktikum ini yaitu melakukan segmentasi pelanggan menggunakan metode clustering. Jadi pada praktikum ini digunakan K-means sebagai metode utamanya dan juga hierarchical clustering itu sebagai pembandingnya. Jadi sebelum melakukan clustering, data ini akan disiapkan terlebih dahulu. Lalu akan ditentukan jumlah klasternya menggunakan elbow method dan mengevaluasi hasilnya menggunakan Shillhouse score. Lanjut saja pada langkah yang pertama, yaitu adalah generate dan eksplorasi datasetnya. Oke, jadi pada langkah pertama ini saya akan membuat data sintesis pelanggan menggunakan NumPy, yaitu dataset ini terdiri dari 300 data pelanggan dengan 4 atribut, yaitu pendapatan tahunan, skor belanja, usia, dan juga gender. Jadi data ini sengaja dibuat menjadi tiga kelompok, yaitu ada kelompok hemat, lalu pelanggan menengah, dan juga pelanggan boros. Jadi kalau kita lihat hasilnya ini, data ini memiliki 300 atribut dan juga 300 baris dan 4 atribut. Lalu pada grafik scatter plot ini terlihat jika data ini mulai membentuk beberapa kelompok, jadi berdasarkan pendapatan tahunan dan juga skor belanjanya. Jadi karena terdapat pola kelompok pada data, dataset ini cocok digunakan untuk proses clustering. Pada grafik ini, sumbu X itu menunjukkan pendapatan tahunan dan sumbu Y ini menunjukkan skor belanja. Dari sebarannya ini mulai terlihat jika ada tiga kelompok. Lanjut pada langkah kedua yaitu adalah preprocessing data. Selanjutnya ini dilakukan preprocessing. Jadi dari empat atribut yang tersedia itu saya menggunakan dua fitur numerik sebagai dasar clustering, yaitu pendapatan tahunan dan juga skor belanja. Jadi kedua fitur ini dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya itu untuk memilih skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang terlalu dominan dalam proses clusteringnya. Hasilnya menunjukkan rata-rata mendekati nol dan juga standar deviasi sebesar satu. Jadi sehingga proses scaling ini berhasil dilakukan. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu adalah metode elbow untuk menentukan key-nya. Oke, setelah preprocessing itu yaitu dilakukan metode elbow. Jadi ini untuk menentukan jumlah klasternya. Jadi pada kode ini saya mencoba jumlah klaster dari K itu sama dengan 1 sampai 10. Kemudian untuk setiap nilai K itu dihitung WCSS atau Weighted Cluster Sum of Squares. WCSS ini menunjukkan seberapa dekat data dengan pusat klasternya. Jadi semakin kecil nilainya, semakin rapat anggota dalam klaster. Nah, dari grafik ini dilihat jika penurunan WCSS itu cukup besar sampai K-nya itu sama dengan 3. Kemudian setelah itu grafik mulai melandai. Titik perubahan itu disebut elbow. Jadi oleh karena itu jumlah klaster yang dipilih adalah 3 klaster. Jadi ini bukan hanya karena dari awal datanya itu dibuat tiga kelompok, tapi kita juga mengecek menggunakan ilmu method juga. Lanjut pada langkah keempat yaitu melatih model K-means.
Oke, jadi setelah kita mendapatkan jumlah klaster yang optimal, yaitu 3, selanjutnya saya membuat model K-means dengan 3 klaster. Model ini kemudian dilatih menggunakan data yang sudah distandardisasi. Setelah proses clusteringnya selesai, setiap pelanggan mendapatkan label klasternya. Hasil ini menunjukkan WCSS akhir sebesar 44,556 dan juga Silhouette score sejumlah 0,695. Jadi Silhouette score ini digunakan untuk melihat seberapa baik pemisahan antar klaster. Nilai yang semakin tinggi nilai yang semakin mendekati satu itu menunjukkan jika klaster itu semakin terpisah dengan baik. Nah, nilai 0,695 itu menunjukkan klaster cukup baik. Kalau kita lihat rata-rata masing-masing klaster, klaster satu itu memiliki pendapatan sekitar 29,31 dan skor belanja 20,27 sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggan hemat. Sedangkan klaster 2 dia itu memiliki pendapatan sekitar 109,20 dan skor belanja 84,08 sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggan premium atau pelanggan dengan nilai yang tinggi. Lanjut pada langkah kelima yaitu visualisasi hasil clustering. Pada grafik ini, setiap titik merupakan pelanggan, sedangkan tanda X ini menunjukkan sentroid atau pusat dari masing-masing klaster. Terlihat jika tiga kelompok ini memiliki pemisah yang cukup jelas. Kelompok dengan pendapatan dan skor belanja rendah itu merupakan pelanggan hemat. Kelompok tengah ini merupakan pelanggan menengah dan kelompok dengan nilai paling tinggi merupakan pelanggan premium atau boros. Jadi dalam penerapannya hasil seperti ini dapat membantu perusahaan membuat strategi pemasaran yang berbeda untuk setiap kelompok pelanggannya nanti. Lanjut pada langkah keenam yaitu adalah hierarchical clustering atau pembanding. Oke, jadi untuk pembandingan ini saya menggunakan hierarchical clustering dengan metode Word. Hasilnya ini menampilkan dalam bentuk dendrogram. Dendrogram ini digunakan untuk melihat bagaimana data dapat digabung menjadi beberapa kelompok. Jadi dengan menggunakan garis potong pada jarak tertentu terlihat jika data dapat dibagi menjadi 3 klaster. Hasil ini konsisten dengan ilmu metode dan K-means sebelumnya, yaitu sama-sama menghasilkan 3 kelompok pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, algoritma K-means ini berhasil mengelompokkan 300 pelanggan menjadi 3 klaster berdasarkan pendapatan tahunan dan juga skor belanjanya. Elbow method menunjukkan jumlah klaster yang optimal adalah 3, sedangkan Silhouse score sebesar 0,695 menunjukkan bahwa hasil pengelompokannya itu cukup baik. Ketiga klaster ini dapat dikategorikan menjadi pelanggan hemat, pelanggan menengah, dan juga pelanggan boros. Hasil ini juga didukung oleh hierarchical clustering yang menghasilkan pola segmentasi serupa. Dengan demikian, clustering dapat digunakan untuk membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan dan juga menentukan strategi apa yang lebih tepat untuk pemasarannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.